hidayatih. Akhirnya bila Ustaz Nasam masyaallah bituli hayatih yang memimpin tarawih malam hari ini sebagai imam, para Bapak Ustaz Mustafa, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya dan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradahnya malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini panjang umur semua. Pulang dari sini dapat THR. Yang belum punya baju silakan nanti dekat Bulog ada pasar malam, tadi barusan macet banget. Silakan datang sampai pagi kayaknya. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin Bapak, Ibu, para calon-calon penghuni surga, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya kita yang hadir malam hari ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ada keadaan perasaan capek dan letih. Yang kedua, ada juga yang lagi banyak pikiran. Yang ketiga, stres mikirin negara. Kelihatan wajah-wajahnya ini senduk semua. Kalau senduk, senang duit. Apalagi di pengakhir, di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, konsentrasi kita sudah mulai terganggu, Pak. Yang bapak-bapak udah pusing, bini udah ceramah dulu di rumah. Ini ceramah di masjid lumayan ada geseknya. Ceramah di rumah udah kan, mana kayak jalan sama anak belum ada pakai baju ini. Gila, pulang mereka saling-saling kan gitu. Akhirnya suami pergi bukan nyari kerja, gak betah di rumah. Lantaran gak betah di rumah, gimana caranya pagi-pagi pulang sore dia berangkat kelinjoran ya, mancing. Waduh, dah stres bikin mancing mulu. Saya yakin kalau orang yang mancing gak bakal mati, Pak. Maju kan? Orang mancing kalau mau dinyukur, disumrakin dan lain-lain. Konsentrasi kita ini sudah buyar. Mungkin yang biasa ada kebiasaan orang kampung bikin kue. Alhamdulillah saya munggahan langsung naruh dodol. Jadi nggak nungguin lebaran. Makanya orang yang paling tenang saat ini itu saya, Pak. Kue lebaran sudah banyak, baju lebaran sudah banyak. Itu yang namanya sirup selebar pojokan. Semuanya ada, cuma satu yang belum saya punya, duitnya. Sirup banyak di Alfamart, baju banyak kan? Banyak. Sekarang tinggal milih, nggak usah gaya-gaya kita sampai ke pasar Pondok Gede. Setiap tegongan ada pasar, setiap RT banyak yang jual baju, bener ya? Penting mana baju lebaran apa puasanya? Dua-duanya penting. Karena pakai baju lebaran, pakai baju baru itu sunnah. Tapi kalau nggak ada jadi paksain baju lama kayak warteg, putih jadi hitam kan gitu. Yang bikin kita semangat dasarnya adalah kalau kita puasanya full, anak-anak kita puasa bahagia banget. Anak kita puasa umurnya masih di bawah 7 tahun, puasanya full, bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Yang bikin kita bahagia anak kecil puasanya full. Yang bikin kita sewa orang tua pikirannya agak ada agak puasa. Ada ya begitu? Banyak. Makanya kalau ada slogan hormati orang yang berpuasa, saya balik hormati orang yang tidak puasa.
Orang yang melaksanakan ibadah puasa ini gak usah dihormati karena dia sudah dimuliakan oleh Allah, udah dapat pahala, tidak perlu lagi dihormati oleh manusia sebenarnya. Orang yang ada puasa kita hormati itu. Kenapa? Karena gak semuanya orang Islam itu melakukan puasa. Kalau yang lagi undur puasa nggak? Pulang kampung di perjalanan boleh nggak puasa? Boleh. Dalam keadaan sakit diperbolehkan tidak puasa. Maridun aw 'ala safari fa'iddatu min ayyamin ukhra, bisa diganti di lain hari. Pada bulan suci Ramadan ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kita manusia. Jadi kalau Quran itu bukan milik orang Islam saja, Pak. Jadi Quran itu milik semua manusia yang merasa manusia, kecuali yang tidak merasa manusia. Ada di sini yang merasa manusia? Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Pada bulan suci Ramadan ini unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Buat apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hudan lil Islam, tapi hudan linnas. Artinya seluruh manusia wajib mengadopsi petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya Al-Quran ini mukjizat luar biasa. Berobat nggak punya duit, baca Al-Quran, wudhu baca Al-Quran. Saya bilang sama jamaah saya, kalau pengen dapat THR, ngarepin THR dari Allah, gimana caranya? Khatamin Al-Quran selama 30 hari dalam satu bulan, minimal 30 juz. Berarti satu malamnya 1 juz. Insya Allah Allah menurunkan pintu keberkahan dan pintu rezeki. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Udah dapat berapa juz kira-kira? Banyak. Alhamdulillah orang-orang mah dibaca Al-Quran kita kadang-kadang ya Allah godaannya banyak benar. Zamannya saya kecil mah HP masih jarang, TV masih TVRI doang, nggak ada yang namanya YouTube, nggak ada yang namanya game online, tidak ada yang namanya apa tuh yang biasa main terus permainan. Kalau sekarang semuanya kita ini agak repot. Anak kecil aja udah megang HP. Kalau bapaknya sibuk, emaknya sibuk, anak masih orang tuh dibalikin HP. Makanya begitu anak kecanduan HP, jangan marah bapak emaknya. Kenapa? Masih kecil sudah dijejelin HP. Belum lama Pak, ada datang ke rumah, Pak, gimana anak saya ini udah kecanduan HP, nggak mau coba-coba untuk HP. Kecilnya gimana? Anak kecil sampai anteng Pak, saya kasih HP. Biar anteng terus begitu. Cuma pikiran agak ada Pak, sekolah nggak mau, ngaji nggak mau, punya HP aja. Bapak mau nggak anaknya berhenti main HP? Iya Pak, jual HP-nya. Berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Cuma kalau sudah terbiasa dengan HP, stres. Kadang-kadang kita begitu juga. Baru-baru Bapak harus terawihnya aja sekarang ini satu udah berkurang. Apalagi begitu kisah terawih itu kan dibarengi sama sinetron Ikatan Cinta. Itu udah berapa 3 tahun nggak kelar-kelar. Apalagi sekarang si Nino ini kan menuntut anaknya ini, dipanggil pengacara itu. Udah gitu anggaran kasih ke Amerika, pesawatnya kecelakaan lagi. Ya gue juga punya TV ya. Saya nggak pernah nonton sinetron Pak, cuma kalau ini saya nonton saya temenin. Ini nggak pernah nonton. Ada 3 contoh daripada kehebatan Al-Quran. Di banyak-banyak 3 aja sekaligus. Ini merupakan ijazah doa, nanti diamalkan di rumah. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah dari surganya, Nabi Adam ini dipisahkan suami istri. Adam dengan Hawa ini tidak tanggung-tanggung Pak, 500 tahun. Sebayang 500 tahun itu berapa bulan? Suami istri pisah 500 tahun. Udah gitu lagi musim hujan, kira-kira kuat nggak? Jauh-jauh udah misah sama bini 3 bulan ya.
ngayap enggak? Kalau meleset nggak ngayap enggak? Baru pulang-pulang ya. Ini bisa 500 tahun Nabi Adam alaihissalam ini minta petunjuk dari Allah. Ini salah satu etika seorang nabi. Nabi aja sudah dikategorikan sebagai nabi, baca doa minta petunjuk dulu dari Allah. Kita kadang-kadang manusia sombongnya naudzubillah min dzalik. Mentang-mentang dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil habaib, langsung doa, tidak mohon petunjuk dari Allah. Kadang-kadang nulis doa di fotokopi, di kertas, dibagiin jamaah, mandi rumah kagak. Kan gitu ya. Begitu bisa sama istrinya, cari doa supaya istrinya pulang. Nah, saya mau tanya yang mau bapak ini sini, yang aku punya bini diam aja. Kira-kira kalau bini pak minggat 3 tahun, dicariin apa aja? Bini kita minggat 3 tahun dicariin nggak? Kita cariin apa kita? Ya. Orang di sini mau jujur-jujur. Sekarang saya tanya sama ibunya, suara saya kedengeran nggak? Kalau lakinya yang dibantuin 3 tahun kebalik-balik, ibu cari apa enggak? Agak sama aja. Kalau bapak kayak ibu. Ini Nabi Adam alaihissalam begitu dipisahkan dengan istrinya, dia baca doa dari Al-Quran. Ini nanti bisa diamalin. Kalau kita tahlil sering kita baca. Apa bacanya? Rabbana ya Rabbana, semua zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua yang mau Pak. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada di Quran itu? Ada. Begitu dibacakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa dipertemukan. Bisanya sudah 500 tahun. Jadi kalau ibu anaknya minggat gak pulang, suami gak pulang-pulang, jangan lari ke dukun. Tuh baca doa yang tadi, setiap sholat 5 waktu satu kali sholat zuhur misalnya baca 7 kali, berarti 7 dikali 5, paling lama 40 hari sudah ada tanda-tanda kepulangan. Kalau dia masih hidup, boleh mati jadi baca doa Pak. Begitu pulang serem kita. Baca itu habis sholat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 7 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 40 malam. 40 hari ini paling lama. Itu anak kalau masih hidup bisa dianterin, bisa pulang sendiri, bisa naik gojek dan lain sebagainya. Tuh, dapat ilmu satu. Begitu lihat Siti Hawa sudah ada di kejauhan. Ini misalnya Nabi Adam ada di Jeddah, Siti Hawa ada di India, kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah? Jabal Rahmah tahu? Ini sasak jikir ngalor dikit. Jabal Rahmah di Jeddah adanya. Yang biasa umroh haji pasti naik ke situ. Ini batu semua. Kalau yang pengen dapat jodoh, gue foto tuh biasanya. Ditaruh di Jabal Rahmah, padahal nggak boleh tuh naruh foto coret-coret, tapi tetap aja yang paling ganteng jamaah Indonesia. Jamaah Indonesia paling lugu emang. Ke Bukit Mangkeh batu dipungutin, nyampe di sini digosok. Makanya sekarang jamaah Indonesia kalau masuk kantong ini becak ada batunya aja. Orang kita nggak boleh lihat batu Pak. Kalau batu kantong ini ayam mental. Di sini mau umroh apa jadi tukang batu? Begitu dibacakan doa tadi, dipertemukan di Jabal Rahmah. Ini luar biasa girangnya. Nabi Adam alaihissalam ini bahagia luar biasa. Saking bahagianya
kedatangan Siti Hawa disambut dengan sebuah lagu yang luar biasa. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama aku. Luar biasa. Ini punya radio semua di rumah. Ini saking kiranya dipertemukan di Jabal Rahmah. Nggak mau kalah Siti Hawa, nyambut juga pakai lagu. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan pinter sebenarnya. Ini nggak tahu ini Roma Irama yang milik Dubai kan? Penjual Roma Irama ini terserah. Itu dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qabil tuh silakan nanti diamalkan. Yang kedua, ketika Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan ke dalam perut ikan, ditelan sama ikan. Ibu pernah ditelan sama ikan? Kalau menurut ikan pernah? Walau dan di dalam perut ikan ini mohon petunjuk sama Allah, ya Allah, saya ingin keluar dari perut ikan ini. Akhirnya dikasih doa. Apa doanya? La ilaha illa anta apa semua itu. Dizolimin sama orang, dikatain sama orang, dicaci maki sama orang, gak usah dibalas. Wajah setiap hari itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang usil sama kita kalah. Saya sering bukti itu. Terus saya kalau dikatain orang, saya sedih. Sedih kenapa? Saya nggak apa-apa, dia nyungsep doanya. Baca tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau lebih khusus datang ke rumah saya, bawa beras karung. Dikasih amalannya. Begitu dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ikannya mulus perutnya. Akhirnya dimuntahin itu. Nabi Yunus alaihissalam, ternyata doa yang tadi dibaca ini bisa menjinakkan hewan buas. Dapat dua ilmu. Kalau bapak di rumah kira-kira punya kucing, kucingnya galak benar, bisa dibaca di rumah. Kucing kita pangkuk, kita pusat-pusat palanya, kita bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah nggak dikit lagi. Ibu-ibu punya suami, suaminya galak banget, pangkuk, suaminya pegang palanya. Usah-usah bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah itu paling galak ya kira-kira. Ini boleh ngapalin aja. Besok kalau lagi berbulan pancing, langsung mau pangku aja deh. Jangan puasa entar makin begalan. Ini apa bisa diamalkan oleh orang-orang kampung gaya bisa, karena Pak Hudal Lintas Quran bisa diamalkan oleh siapa aja. Ada yang nggak percaya nih, wah kata Ustaz Acang, gua nggak percaya bisa. Mana ada binatang yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bisa jinak. Akhirnya Pak Ustaz Acang sama Pak Ustaz Nasam yang nganter berangkat ke Taman Safari. Begitu sampai di Taman Safari dia teriak-teriak, ini siapa yang nungguin kandang macan? Saya Pak, bukan. Bapak mau ngapain? Saya yang mau tes ilmu dari Jubair. Pak, ini macan ini galak semua. Gua nggak peduli, bukan nggak? Gampar. Akhirnya dibuka ke kandang macan. Kata Pak Ustaz Nasam, gua nungguin aja di luar. Bukan gua nganter. Kata Ustaz Acang, tenang aja lu sendiri. Gua hafal bacaannya. Pak Ustaz Acang masuk ke kandang macan, dia kunci. Straight. Macan nyamperin. Begitu macan ada di depannya Ustaz Acang, langsung dipegang kepala macan.
diusap-usap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu macan senyum, ikut baca doa Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kata macan yang kedua hari apa? Tapi kalau dibacanya penuh dengan keyakinan, insya Allah. Jadi kita masuk, ada tawon, cuma jangan apa yang ditangkepin. Kalau kita baca doa, doanya lebih amalin, apa yang ditangkepin. Ada beludak dipegang, ada kobra dipegang, itu mencari penyakit namanya. Dijasakan dulu. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api. Nabi Ibrahim ini pun mohon petunjuk dari Allah. Begitu dapat petunjuk dikasih amalan. Ketika dikasih amalan inilah api itu berubah menjadi dingin. Apa bacaannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Semua hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu api yang tadinya panas berubah seperti kulkas 3 pintu. Pernah kenal kulkas 3 pintu? Ibu pernah masuk ke dalam kulkas 3 pintu? Ntar malam masuk suruh kunci lakinya. Insya Allah itu dingin gak? Ini doa bisa diamalin. Kalau ibu lagi masak kompornya meledak, bacain tadi itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Insya Allah demo ada kebakaran di kampung Rese, ada PRT gitu ya? PRT siapa? Hadir nggak? Nggak ada. Akhirnya PRT-nya nggak ada. Begitu kebakaran, PRT-nya nggak ada, Pak Ustadz Nasab bingung. Akhirnya Pak Ustadz Nasab ini mau panggil pemadam kebakaran. Begitu memanggil pemadam kebakaran, dia ingat Jubairah pernah ceramah di Masjid Al-Taubah. Kalau ada api yang dijenengin, dia baca. Bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Akhirnya semuanya berbondong-bondong ke tempat kebakaran. Ini rumah udah hampir ludes. Kata Pak Ustadz Nasab, yang lain minggir. Di belakang semuanya. Ustadz Nasab masuk dalam kobaran api dengan gegap gempita. Dia membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Masuk ke dalam kobaran api, set, hilang. Kebakaran jam 12 malam, jam 12 siang, Pak Ustadz Nasab belum keluar juga. Akhirnya Pak Acang bingung, ya warga keluar. Akhirnya warga kumpul semua. Ketika api sudah padam, warga masuk semuanya dikorek-korek itu di antara puing-puing yang reruntuhan. Ternyata Pak Ustadz Nasabnya sudah makan. Tapi kalau yakin, insya Allah. Bagaimana cara mengamalkannya supaya yakin? Nanti kita ngobrol 4 mata. Kan gitu ya. Yang terakhir, ini pada saat bulan suci Ramadan semuanya pada libur, Pak. Yang biasanya ngopi habis zuhur libur, yang biasanya minum libur, yang biasanya siang-siang rujak, yang biasanya ngerumpi ngomongin orang
Suami istri yang biasanya berantem mulu belum tentu. Semakin banyak biasanya kan. Kalau di utara belum ada. Cuma kalau suami istri ini si ajarin Pak, biar nggak ketahuan berantem sama anak, apalagi anaknya udah gede. Tetangganya rumahnya nempel-nempel. Kalau berantemnya pakai emosi, piring melayang, terus piring pada terbang, orang nggak tahu kita lagi berantem. Laki romannya jarang banget pulang, sihir aja melaku. Kata istrinya, kalau ada mawar merah jangan cari yang kebalik ini. Kalau ada mawar putih jangan cari yang apalan bocah. Kalau ada cinta suci jangan cari yang merah. Kata suaminya, dia nyinggung gua nih kalau jarang pulang. Kata lakinya, mah emang dia nyinggungin saya ke pulang-pulang? Lah bapak pergi pagi pulang sore, bawa duit kagak. Orang-orang masa pulang, boge pulang, masa pulang, boge pulang, duit pakaian kotor, boge pulang. Kata lakinya, tahu nggak kenapa saya pulang malam? Ya nggak tahu, kata suaminya. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Orang yang dengar tahu nggak kalau lagi berantem itu? Tahu nggak? Enggak. Wah, mungkin lagi Jackson ini. Mulai karaokean. Anaknya juga kuat, maksudnya bapak saya lagi latihan nyanyi. Jadi nggak tahu kalau berantem. Akhirnya anaknya ikut latihan makro. Dia nggak tahu kalau bapak ibunya lagi berantem. Hati kalau punya anak gede nih, berantem mah bisik-bisik aja. Lumayan salah. Anak sekolahnya jeblok, anak IQ-nya jadi jeblok lantaran tiap hari dengerin bapak mamanya pada ibu. Nikmatin aja bapak. Emang uang belanja sebulan cuma 3 juta, nikmatin aja. Uang belanja segitu ya? Berapa sebulan? 3 juta. Jangan dipakai kan? Kita makan di balik di warteg, jadi duitnya utuh. Karena bulan puasa ini berarti jangan dikira setiap bulan puasa kita puasa syahrul tadriban, kita dilatih untuk menjaga diri kita, tapi ketika di luar bulan suci Ramadan ampun kita ini mulai ada lagi. Yang biasanya marah lagi, yang biasanya suka berantem sama istrinya mulai berantem lagi, yang biasanya gosip lagi, yang biasanya tidak datang ke majelis taklim nggak pernah ngaji lagi, yang biasanya kalau orang ada di masjid cuma nonton di rumah balik lagi. Akhirnya masih kosong lagi. Dari mana saya tanya Pak, keliling itu masjid paling banyak 4 sahabat. Ini lumayan banyak dari campuran bocah-bocah ledok juga banyak juga. Karena generasi penerus ini kalau bukan mereka yang kecil ini siapa yang terawat? Yang tua-tua mah kira-kira lebaran besok masih ada nggak kira-kira ya? Ada panjang umur. Pokoknya kalau mudah dibayar masih doain yang ada di sini panjang umur semua. Kalau bisa kita mati Pak, itu kiamat kurang seminggu baru mati. Panjangan kira-kira? Panjangan. Yang penting mau berkah. Besoknya lebaran umur panjang, sehat lahir batin, kue banyak, dodol banyak, THR tinggal petakan itu. Tuh bahagia dah. Yang penting kalau sehat, betul nggak? Karena kalau ketemu nggak pernah Pak, ada orang nanya salaman lebaran lu dodolnya berapa kilo, nggak nanya lu berginang punya berapa toples, tapi pasti yang bilangnya apa? Biar pada sehat aja dah ya, kan begitu? Biar sehat panjang umur. Dah gitu aja. Nanti rencananya malam hari ini kita mulai pengobatan Pak. Setahun sekali memang di sini sudah sering pengobatan. Kita ada terapi listrik, mungkin yang sering terawih pada pegel disetrumin Pak. Nanti kalau ada colokan yang ini dekat sini. Nanti bisa kita terapi listrik, ada totok kepala juga ada, di mumpung ada yang melaksanakan itu. Terus saya punya produk baru namanya terapi aura itu.
jadi disempret. Jadi kalau yang mukanya rada-rada pendek hitam bisa disempret, yang rambutnya sering rontok bisa disempret juga kan. Terus kalau yang bapak-bapak, yang laki-laki yang kira-kira gurunya udah nggak bisa mabuk, sempret pagi atau malam juga. Terus ibu-ibu yang punya keputihan bisa disempret juga. Jadi itu multifungsi bisa semuanya. Saya bawa hanya terbatas 50 botol doang. Jadi kecil, jadi disempret ya. Jadi yang tidur disempret, mau tidur disempret. Atau tetangga muslim sempret juga nggak apa-apa. Kalian disiapin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan para guru kita di sini semuanya panjang umur dan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan baca salawat 30 kali biar berkah kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abnani wa شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وبارك على حسبنا الله ونعم الوكيل والله الموفق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.